Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala khula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Zat yang Maha Ghafur. Untian puji yang tiada terhenti kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati atas banyaknya kenikmatan, barokah, hidayah, inayah serta taufiknya. Banyaknya hamparan cucuran rahmat maupun kasih sayangnya Allah kepada kita semua. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menggantikan malam dan siang secara rapi dan harmonis. Dialah Allah yang telah mengganti lajunya mentari dan rembulan secara tertib dan sistematis. Semua itu bersumber pada poros berputar pada falak yang telah ditentukannya. Itu semua hanya sebagian kecil akan tanda-tanda kuasanya Allah, akan kebesarannya Allah, agar kita selalu senantiasa ingat dan bersyukur kepada Allah. Salawat seiring salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai cerminan agung, insanul kamil, uswatun hasanah, contoh teladan kebaikan dalam segala aspek kehidupan. Saudaraku yang dirahmati Allah, Allah menciptakan sesuatu di dunia ini, ada yang berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang, ada susah, ada senang, ada yang dibenci maupun ada yang disayang. Kanjeng Rasul bersabda, "At-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha ila zikrullah aliman wa muta'aliman." Kata Kanjeng Rasul, "At-dunya mal'unatun." Dunia ini dibenci oleh Allah. Dunia ini tidak disukai Allah. Dunia ini dilaknat oleh Allah. Mal'unun ma fiha, semua isinya dunia ini juga dibenci Allah, tidak disukai Allah dan dilaknat Allah, termasuk orang-orang yang hidupnya hanya mengurusi dunia saja, itu juga dibenci oleh Allah. Illa zikrullah aliman wa muta'aliman, kecuali dua perkara atau dua hal yang tidak dibenci Allah. Dua hal ini disenangi Allah atau disayang Allah. Yang pertama yaitu zikrullah, zikir kepada Allah. Yang kedua aliman. Aliman adalah orang alim, orang yang bisa ngaji. Wa muta'aliman, orang yang belum bisa ngaji tetapi mau ngaji. Orang yang belum bisa ngaji tetapi mau ngaji. Bisa nggak bisa mesti ngaji, nanti lama-lama akan bisa. Ngerti nggak ngerti, yang penting mau ngaji, nanti lama-lama juga akan ngerti. Paham nggak paham, yang penting mau ngaji, nanti lama-lama akan paham. Pendek kata yang kedua ini, ngaji, waktu, tenaga, pikiran yang dipergunakan untuk ngaji. Saudaraku yang dirahmati Allah, zikir, orang yang mau zikir kepada Allah adalah orang yang hebat, orang yang luar biasa. Janjinya Allah dalam sebuah hadis qudsi, "Ana jalisuman dakaloni." Kata Allah, ingsun bakal dadi koncone wong kang zikir marang ingsun. Aku Allah akan menjadi temannya orang yang zikir kepadaku. Ini janji Allah. Allah sendiri yang akan menjadi temannya orang yang zikir kepada Allah. Jadi tidak hanya menjadi temannya lurah,
tidak hanya menjadi temannya Pak Camat, Pak Bupati, Pak Wali Kota, dan Pak Gubernur, tapi Allah sendiri yang akan menjadi temannya orang yang zikir kepada Allah. Allah ini teman yang paling setia di dunia maupun di akhirat. Lainnya Allah, teman di dunia ini sifatnya hanya sementara. Teman kita yang paling setia di dunia adalah pasangan hidup kita. Istri teman setianya suami, suami teman setianya istri. Istri cinta pada suami, istri sayang pada suami, istri senang kepada suami karena suami masih hidup. Begitu pula sebaliknya, seorang suami cinta pada istri, sayang pada istri, senang sama istri karena istrinya masih hidup. Nanti kalau istrinya sudah mati, sudah meninggal, suami sudah tidak cinta lagi, suami bisa kawin lagi. Maka untuk menjadi teman yang paling setia di dunia dan akhirat hanya zikir kepada Allah. Zikir itu sebutan atau panggilan. Orang yang mau zikir kepada Allah itu orang yang hebat, orang yang luar biasa. Kita manusia yang masih hidup bakalnya akan kehabisan hidup. Kita zikir kepada Allah, kita nyebut kepada Zat yang maha hidup. Jadi pas manusia yang bakal kehabisan hidup zikir kepada Allah, menyebut dan memanggil Allah, Zat yang punya hidup. Kata Kanjeng Rasul, orang yang suka zikir dengan orang yang tidak bisa zikir itu diperumpamakan orang yang hidup dengan orang yang mati. Masalun dzakiri wal ghairi dzakiri kama salil hayy wal mayyiti. Jadi orang yang suka zikir itu orang hidup, orang yang tidak suka zikir bagaikan orang mati. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai orang yang beriman untuk selalu berzikir kepada Allah agar kita selalu ingat kepada Allah. Orang yang berzikir kepada Allah itu akan diperhatikan Allah. Fadkuruni adkurkum waskuruni wala takfur. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu senantiasa akan ingat kepada Allah dan bersyukur kepada Allah dan akan selalu senantiasa zikir kepada Allah. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.